Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali kalau kita boleh ketemu lagi ya. Kita hari ini masih akan membahas firman, membicarakan firman, dan juga kita akan merenungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya tentang prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Sekali lagi kita akan kembali membahas mengenai prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Ini firman-Mu, kami manusia gak bisa Tuhan mengertinya jika bukan Tuhan yang membukakannya buat kami. Allah Roh Kudus, tolong kami, bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, sehingga kami menerima firman-Mu dan kami melakukannya, serta kami terus membagikannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Masih dalam pasal yang sama, perikop yang sama, kita buka lagi Alkitab kita di dalam Markus 6 ayat 19-24. Sekali lagi kita akan melanjutkan dengan membuka Alkitab kita di dalam Markus 6 ayat 19-24. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ada 3 aspek yang akan kita bicarakan mengenai prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Aspek yang pertama yang kemarin kita sudah bahas bareng-bareng adalah kenali apa atau siapa hartamu. Nah, di dalam video tersebut juga sudah dibahas mengenai semua manusia akan bergantung kepada tuannya, atau lebih spesifik lagi pada hartanya. Nah, kita akan melanjutkan dengan aspek kedua yang hari ini sama-sama akan kita bahas. Nah, anyway, kalau ada yang mau lihat video sebelumnya atau mau refresh lagi video sebelumnya, mungkin nanti bisa ditonton di channel YouTube ini. Kita akan lihat lagi. Sekarang kita akan mempelajari aspek kedua dari prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Aspek kedua dari prinsip kebergantungan dan kekhawatiran adalah kemana arah pandang kita. Sekali lagi, aspek kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai kemana arah pandangan kita. Ayat yang akan kita ambil, kita akan baca dari ayat 22 dan 23 dari Matius 6. Sekali lagi, ayat yang akan kita baca, kita ambil dari Matius 6 ayat 22 dan 23. Saya bacakan untuk semuanya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya bacakan sekali lagi ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 23 merupakan penjabaran atau sedikit perumpamaan mengenai mata adalah pelita tubuh dan seberapa pentingnya mata di dalam kehidupan manusia. Nah, Alkitab cukup menarik ya, karena di dalam Alkitab banyak sekali dibahas atau dipretelin mengenai bagian-bagian tubuh manusia. Ada kepala, ada mata, ada telinga, tangan, kaki. Maka dari itu kita semua tahu setiap anggota tubuh kita harus ditaklukkan kepada firman Tuhan. Maka kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan diberitakan, baca Alkitab, cobalah belajar juga untuk menulis. Selain melihat, membaca, mendengarkan dengan teliti, dengan serius, cobalah juga menulis firman itu. Karena seluruh bagian tubuh kita haruslah menikmati firman itu dan haruslah ditundukkan di bawah firman. Oke, kita lanjut lagi ke dalam pembahasan kita. Di ayat 22 dibilang mata adalah pelita tubuh. Kalau di dalam beberapa tafsiran dan juga di dalam keseluruhan Alkitab, seringkali mata dihubungkan dengan hati. Sekali lagi, sering sekali mata dihubungkan dengan hati. Mata dan hati ini bicara tentang selera. Ya, sekali lagi, mata dan hati bicara tentang selera atau keinginan. Pada dasarnya, kalau sesuatu itu udah gak enak, sesuatu itu udah memuakkan kalau kita lihat gitu ya, mata kita tuh akan cenderung menolak dan gak mau untuk melihat hal tersebut. Nah, ini yang terjadi bahwa kalau mata kita udah menolak, keinginan kita pun sudah tidak akan ada kepada hal tersebut. Ya, jadi mata
bicara tentang pandangan kita kepada selera kita. Nah, yang jadi masalah adalah seperti ini. Orang yang tidak percaya, atau kita ini lebarkan lagi ya, semua manusia di dalam keberdosaannya, di dalam natur berdosanya, tidak ada satu manusia pun yang selera melihat Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satu manusia pun yang selera melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan, manusia melihat Tuhan sebagai musuh. Manusia melihat Tuhan sebagai ya mungkin hal yang mungkin enggak deh. Pokoknya selalu ada perlawanan, pertentangan. Buat kita, mata kita tuh memandang Tuhan tuh dengan tidak berselera. Apa akibatnya? Akibatnya kita berusaha menampik atau menjauh dari Tuhan, ya. Kita mau menjauh dari Tuhan, kita nggak peduli, bahkan yang paling parah, karena selera kita bukanlah Tuhan, kita jadinya seleranya adalah melawan Tuhan. Kalau selera kita tidak mencintai Tuhan, selera kita adalah melawan Tuhan. Itulah makanya ditulis di dalam Roma 3 ayat 11, tidak ada manusia yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia tidak ada yang berselera sama Tuhan. Tidak ada yang melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang indah, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang menyenangkan, dan pribadi yang hangat, peduli. Ini adalah sesuatu yang parah. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat hal itu. Natur berdosa di dalam diri kita membuat kita selalu memandang Allah dengan pandangan yang menolak. Selera kita melawan Allah. Ini yang harus kita tahu. Sehingga tidak mungkin kalau kita aja udah gak berselera sama Tuhan, mau bergantung lagi. Gak mungkin. Dan yang jadi permasalahan adalah seperti ini. Manusia dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mungkin bisa memilih Allah. Sekali lagi, manusia dengan seluruh kekuatannya tidak mungkin memilih Allah. Yang manusia bisa lakukan hanyalah melawan Allah. Ini yang terjadi, bahwa manusia tidak pernah menginginkan kebaikan, melihat kebaikan, apalagi mengerti kebaikan, gak pernah bisa. Terus bagaimana dong caranya supaya manusia bisa bergantung sama Tuhan? Terus bagaimana dong caranya supaya manusia bisa merasakan, bisa mengerti gitu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang hangat, pribadi yang peduli? Tidak ada cara lain selain dengan mendengarkan Injil. Sekali lagi, tidak ada cara lain selain mendengarkan Injil. Ketika kita mendengarkan Injil, manusia mendengarkan Injil, Injil itu mengubah selera kita. Nah, Injil itu juga bisa membuat kita menjadi memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran. Makanya kalau kita lihat mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian, satu hal yang sama yang Tuhan gemakan atau Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa memiliki iman dan percaya kepada dia, yaitu berita Injil. Makanya Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium, Injil yang pertama itu langsung dikumandangkan kepada Adam dan Hawa. Dari awal Injil itu mengubah manusia, mengubah. Sampai kepada hari ini, satu-satunya hal yang membuat pribadi bisa berubah hanyalah pemberitaan Injil. Sehingga Injil yang manusia dengarkan membuat manusia beriman. Dan iman itu timbul karena pendengaran, dan juga tentunya manusia sudah diregenerasi atau dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Ketika manusia dilahirbarukan oleh Roh Kudus, Injil didengarkan, maka lahirlah iman dan akhirnya manusia bertobat. Ketika manusia bertobat, dia mampu melihat Tuhan dengan berselera. Dia mampu melihat Tuhan dengan penuh cinta. Dia jadi semakin mengerti betapa indahnya dan betapa penuh kasihnya pribadi Tuhan ke dalam hidupnya dia. Makanya ini yang harus kita mengerti, bahwa tanpa Injil manusia tidak mengerti indahnya kebaikan Tuhan. Nah, yang harus kita lihat adalah gini. Ketika manusia di dalam keberdosaan, manusia melihat Allah itu dengan tatapan permusuhan, dan sebaliknya juga seperti itu. Tetapi ketika manusia mendengarkan Injil, manusia
Manusia melihat kepada Kristus yang tersalib, Kristus yang sudah mencurahkan darahnya. Manusia mendengarkan berita Injil mengenai kematian Kristus, apa yang dikerjakannya, karyanya yaitu keselamatan di dalam hidup manusia. Manusia jadi melihat kepada Yesus, dan ketika manusia melihat kepada Yesus, manusia bisa beroleh iman. Dia yang tadinya memusuhi Yesus, memusuhi Allah, sekarang memandang Allah sebagai pribadi yang penuh kasih, dan memandang Yesus sebagai teladan sejati. Yang tadinya manusia melihat Yesus sebagai pribadi yang musuh sejati, musuh ya. Tetapi ketika manusia mendengarkan berita Injil, bertobat, Yesus menjadi teladan sejati buat hidupnya dia. Sekali lagi, Yesus menjadi teladan sejati buat hidupnya dia. Itu semua karena mata yang diubahkan, selera yang diubah. Selera itu berubah karena Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus. Terus juga ada pemberita-pemberita Injil yang memberitakan Injil. Firman iman timbul dari pendengaran, membuat kita berselera kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan mata adalah pelita tubuh. Di bagian ini kita harus mengerti, kalau kita tidak sering mendengarkan Injil, kalau kita mungkin hari ini ya, saat ini, detik ini belum percaya Kristus, teruslah dengar Injil. Kepada siapapun yang kita sayang, kepada siapapun yang kita cintai, teruslah bagikan Injil. Hanya dengan Injil manusia berubah. Hanya dengan Injil manusia bisa melihat Allah dengan kacamata yang benar. Bukan dengan kacamata permusuhan, tetapi dengan kacamata yang penuh kasih. Inilah yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Makanya berita Injil ini menjadi berita yang sangat penting kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia. Karena semua manusia butuh Injil. Manusia di dalam keberdosaannya tidak mengerti kalau mereka itu berdosa. Dan manusia di dalam keberdosaannya tidak mengerti kalau mereka akan mati. Ini yang bahaya. Makanya kita sebagai orang-orang yang sudah diberi belas kasihan terlebih dahulu, teruslah ajarkan, beritakan Injil, bagikan kepada siapapun dengan penuh sukacita, dengan hati yang rela, mau membagi diri, mau membagi firman kepada siapapun. Ini adalah tentang mata. Mata adalah pelita tubuh. Jadi yang harus kita pikirkan, apa hubungannya dengan prinsip kebergantungan dan kekhawatiran? Bagaimana mungkin kita bisa bergantung kepada sesuatu kalau kita tidak dapat memandang sesuatu itu dengan penuh cinta? Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa bergantung kepada sesuatu kalau sesuatu itu tidak kita pandang dengan penuh cinta? Ya. Kalau kita lihat di ayat 24 yang di aspek pertama di video yang sebelumnya, kita harus tahu, kita harus diingatkan lagi bahwa manusia itu bergantung dan mencintai hartanya. Dan kita diingatkan bahwa tentang kata-kata di ayat 24, ia akan setia kepada yang seorang dan membenci yang lain. Apa arti dari kata setia ini? Apa makna yang indah dari kata setia ini? Bahwa manusia memiliki hubungan dengan hartanya. Sekali lagi, manusia memiliki hubungan dengan hartanya. Entah itu Allah, entah itu mamon. Kalau orang percaya hartanya adalah Allah, makanya dia memiliki hubungan dengan Allah. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka punya hubungan dengan hartanya. Yang kita udah belajar, harta itu gak cuma bicara tentang duit, tapi bisa kekuasaan, bisa juga tentang keluarga dan lain sebagainya macam. Hal-hal yang lebih tinggi dibanding Allah. Itulah mamon. Nah, tidak mungkin kita akan berselera melihat Allah. Tidak mungkin kita akan dengan cinta melihat Allah jika kita tidak dilahirbarukan. Makanya sekarang setiap pribadi yang sudah mengenal Kristus, melihat Kristus, memiliki hubungan juga dengan Kristus. Dan dari hari ke hari seleranya diubah, semakin diperbaharui, semakin diperbaharui, semakin diperbaharui, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta, semakin mengasihi, semakin mengasihi. Bisakah orang percaya jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi dia bangkit lagi. Dia melihat lagi kepada Allah. Dia lihat Yesus yang adalah pengharapannya. Dia maju lagi. Pertobatan sejati bukan cuma sekedar menyesal,
Tetapi pertobatan sejati, dia berdoa, dia minta ampun, dia tahu dia salah, tapi dia melihat kepada Kristus dan dia menemukan harapannya kembali di dalam Kristus. Itulah pertobatan sejati. Makanya kita perlu dilahir barukan. Kita harus melihat terus kepada Yesus. Dia itu tidak pernah berubah dan dia tetap. Dia adalah gunung batu kita. Tidak mungkin dia berubah. Sampai kapanpun Yesus tidak mungkin berubah. Ini yang harus kita imani dan pelajari. Dan yang akan kita renungkan dari hari ke hari. Nah, di ayat 22 ini kata lanjutannya apa? Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Apakah matanya yang baik atau apa yang dia lihat yang baik sehingga teranglah tubuhnya? Matanya juga apa yang dia lihat juga. Jadi gini, maksudnya adalah seperti ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia buta. Fungsi mata rohaninya rusak. Sekali lagi, fungsi mata rohaninya rusak. Nah, makanya dibilang jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yesus datang ke dunia memulihkan orang-orang buta. Dan kitalah orang-orang buta rohani itu. Kita dipulihkan mata kita. Sekarang kita mata rohani kita mampu memandang kepada yang baik itu. Yang baik itu adalah Allah. Maka ketika di sini kata-katanya gini, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Bukan apa ya? Bukan kata-kata apa ya, sesuatu yang baik, misalnya gini, misalnya sebuah gambar yang indah gitu ya, sebuah gambar yang indah, ada pemandangan yang sangat luar biasa, terus kita lihat hal itu, ketika kita lihat gambar ini ternyata memberikan kita sebuah inspirasi yang luar biasa, mencerahkan kita, wow gitu ya. Nah, di dalam bagian ini yang mau disampaikan adalah seperti ini, jika mata kita baik, fungsi mata rohani kita bisa melihat dengan baik, maka teranglah tubuh kita. Maka sekarang ketika kita memandang Kristus, terang yang sejati itu, kita pun diterangi dari hari ke hari. Bahkan gak cuma diterangi, kita pun boleh berbagian di dalam terang itu, untuk membagikan terang itu kepada sesama kita. Ini yang harus kita lihat. Makanya di ayat 23 bilang gini, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata kita jahat, mata kita terus memandang, gak mau bertobat, gelap tubuh kita. Jika terang yang ada padamu gelap, jika yang ada pada diri kita gelap, berarti gelap itu gelap banget. Nah, ini kira-kira penjabarannya. Jadi ini adalah sebuah majas yang dipakai ya untuk menegaskan betapa gelapnya kegelapan jika terang di dalam tubuh kita ini ya nggak ada gitu. Gelap jika terang di dalam tubuh kita itu jadi gelap. Nah, jadi teman-teman dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, kemana arah pandangan kita, itu akan menentukan kepada siapa kita bergantung. Sekali lagi, kemana arah pandangan kita, itu menentukan kepada siapa kita bergantung. Kepada siapa kita bergantung akan menentukan apakah kita hidupnya penuh kekhawatiran apa enggak. Maka kita perlu melihat kepada Kristus. Bagaimana caranya supaya kita melihat kepada Kristus? Dengarkanlah Injil setiap hari. Bacalah firman setiap hari. Dengarkan Injil setiap hari karena kita lupa setiap hari. Itu bagian kedua mengenai kemana arah pandangan kita. Kemudian untuk selanjutnya di bagian ketiga kita akan membahasnya di video berikutnya. So jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa di share kepada yang lain jika Anda diberkati. Thank you semuanya. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah. Kami boleh membahas bagian per bagian. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih mengerti lagi tentang apa yang Tuhan kami perlu dengarkan dan apa yang perlu kami renungkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk terus membagi firman-Mu dan hidup menurut firman-Mu. Haleluya. Amin. God bless you all.